Beberapa waktu lalu, 273 peserta didik telah lulus program pendidikan berkarakter bela negara di Barak Militer Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kini, puluhan siswa di Kota Depok, Jawa Barat juga siap dikirim ke Barak Militer gelombang kedua. Bahkan rencananya, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, bakal mengikutsertakan anak berprestasi sebagai peserta didik pada gelombang berikutnya. Meski diklaim berdampak positif, di sisi lain, program mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Lantas, apa iya pendidikan di barak militer berpotensi melanggar prinsip pemenuhan hak anak? Riuhnya pro kontra dalam program pembinaan anak bermasalah menjadi sorotan di lapangan Kujang Rindam 3 Siliwangi, Bandung dan markas Resimen Armet 1 Stira Yuda 1 Kostrat Kabupaten Purwakarta. Para siswa ditempa selama 2 minggu. Program pendidikan disiplin ala militer targetnya adalah pelajar bermasalah, mulai dari pelaku tawuran, pembolos, hingga yang terlibat dalam konsumsi alkohol. Tentunya ada kedisiplinan, dan kedisiplinan ini kan mulai kita latihkan. Contoh, bagi yang muslim, bangun pagi jam berapa, sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, kita senam bersama-sama. Kemudian mandi, pembersihan. Dan pembersihan setelah itu kita makan bersama-sama. Dilatihkan kebersamaan, sebelum makan berdoa. Gitu. Setelah itu aktivitas kegiatan. Kegiatan nanti juga bermacam-macam, dilatihkan. Ada pembinaan fisiknya, lari pagi, tadi olahraga. Kemudian materi-materi mountaineering misalkan seperti outbound, kemudian renang, itu dilatihkan yang positif. Tak seperti yang dikhawatirkan sejumlah orang, pembinaan di barak militer justru dengan cara pendekatan behavioristik alias berbentuk respon atas tindakan. Seperti ketika bersikap baik akan mendapat hadiah dan sebaliknya jika tak sesuai aturan bakal diberi hukuman. Mereka ini anak-anak kita yang sudah kehilangan rasa kemanusiaan sehingga dia membawa parang, membawa golok, membawa sabit untuk motong orang lain itu seperti tidak ada rasa kemanusiaannya. Ini kita kembalikan. Kamu kok bisa teganya gitu. Bukannya orang yang ingin kamu bunuh itu dia juga punya saudara juga, punya orang tua. Pendidikan ala militer memang terkesan mengacu pada pasukan yang dilatih untuk bertempur dan berperang. Lalu seberapa penting barak militer untuk pendidikan dan merubah karakter anak? Jadi TNI dan militer dimanapun berada ya, negara manapun, itu memang dilatih untuk tidak memiliki jiwa menyerah. Dengan banyaknya tawuran, orang tuanya pun kadang dilawan sendiri sama anaknya, pada bingung nih mesti gimana. Makanya caranya kita kembalikan sisi kemanusiaannya. Kita kembalikan cara berpikirnya bahwa dia ini anak bangsa, dia punya masa depan yang jauh ke depan. Pendidikan di barak militer memang menuai perdebatan tajam. Ada sejumlah pihak yang meminta untuk mengkaji ulang. Pasalnya, barak militer dianggap belum ideal sebagai tempat pendidikan dengan lingkungan ramah anak dan dikhawatirkan bisa mempengaruhi psikologi mereka. Kalau faktanya setelah pelatihan seperti ini, lalu kemudian anak-anak ini kemudian dididik, didampingi dengan baik, masyarakat lingkungan sekitar sekolah mendukung, orang tuanya sadar, dan teman-temannya yang lain juga mengerti, tentu tidak akan masalah. Jadi harus ada proses persiapan lingkungannya. Tetapi kalau tidak ada proses persiapan itu, anak itu kembali begitu saja, ya akan sulit. Terlebih, bagi mereka yang menuntut mundur program, label nakal pada anak belum jelas soal jenis dan tingkat kenakalannya. Semua masalah pada anak seakan dipukul rata. Kalau misalkan akar dari kenakalan ini ternyata persoalan sosial di lingkungan masyarakat, dia ikut geng motor karena masalah persoalan rekan sebaya, anak-anak umur seperti itu kan dia bikin geng karena itu identitas dirinya. Kalau identitas diri ini yang jadi masalah, kemudian ada istilahnya pembiaran dari pihak masyarakat, polisi membiarkan saja atau hanya kadang-kadang nangkep.
tidak ada kolaborasi dengan masyarakat, menyelesaikan lewat pendidikan di barak militer itu nggak tepat. Jadi intinya akar persoalannya di mana? Saya tidak menemukan tuh akar persoalannya yang bisa kemudian diselesaikan oleh militerisme seperti ini. Berbeda dengan negara yang menerapkan wajib militer bagi warganya. Menurut World Population Review, ada 86 negara tuh, seperti Korea Selatan, Korea Utara, Singapura, Swiss, Rusia, dan negara lainnya. Korea Utara menjadi negara yang menerapkan wajib militer terlama di dunia. Untuk pria, latihan kemiliteran selama 10 tahun, sedangkan perempuan selama 7 tahun. Wamil dilakukan guna membentuk disiplin, mempersiapkan generasi yang tangguh, serta meningkatkan kesiapan militer negaranya. Jadi ini harus dibedakan nih antara pendidikan yang dilakukan oleh militer kepada anak-anak sekolah dengan wajib militer. Kalau wajib militer itu kan ada dasar hukumnya, ada undang-undangnya, dan itu biasanya lebih dari 6 bulan. Bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau di aturan kita, komando cadangan itu 6 bulan, langsung dirindam, itu mereka full di sana, lalu kemudian mereka lulus. Tapi seleksinya kan seleksi sehat jiwa dan raga mereka, bukan karena anak bermasalah gitu. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit atau Sriwijaya, pendidikan dilakukan di Kepadewan atau Mandala, yang dikhususkan untuk kalangan bangsawan yang fokusnya pada agama, filsafat, dan ilmu perang. Hingga perkembangannya, pendidikan berevolusi dari sistem pendidikan tradisional seperti nilai-nilai budaya yang menekankan pada etika, sopan santun, dan moral yang kuat. Seperti hal sederhana, guru dianggap sebagai panutan, sesuai ajaran tokoh pendidikan zaman itu, Ki Hajar Dewantara. Namun kini, perkembangan teknologi bergerak kian cepat. Bila tidak bisa membatasi penggunaannya, bisa mudah terpengaruh dan terbawa arus. Itu senjatanya mengerikan. Jadi saya tidak tahu, benar, saya nggak nemukan jawaban. Sampai sekarang saya mencoba mencerna apa yang terjadi dengan pendidikan kita. Tentu ini nggak terjadi di banyak tempat ya, hanya di kasus-kasus tertentu. Tetapi hal yang seperti ini terjadi dalam dunia pendidikan harus membuat kita bertanya apa yang terjadi dengan dunia pendidikan kita. Sehingga anak-anak kita bisa menjadi beringas seperti itu. Setiap kebijakan memang menghadirkan pro dan kontra. Tapi yang jelas, karakter seseorang terbentuk dari lingkungan pertama, yakni keluarga. Selanjutnya, lingkungan pertemanan dan pendidikan sekolah juga turut menjadi faktor keberhasilan karakter sang anak.